Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan belajar tentang isim fi'il haraf dalam kajian Nahwu. Pada kaidah bahasa Arab ada yang disebut dengan bahasan tentang aqsamul kalam, yaitu isim fi'il haraf. Sebelum ke sana, kita akan mencoba elaborasi menghubungkan hal ini pada kaidah bahasa Indonesia yang sudah kita kenal. Dalam bahasa Indonesia ada yang disebut dengan huruf, ada yang disebut dengan kata, ada yang disebut dengan kalimat. Oke. Huruf, huruf itu adalah dari A, huruf itu dari A sampai Z, itu namanya huruf. Dari A sampai Z, ini namanya huruf. Dalam bahasa Arab, sama dari hamzah atau dari alif ya, hingga ya, itu namanya huruf. Ya, waw juga sama huruf. Kemudian huruf-huruf ini bergabung bisa jadi kata, bisa jadi kalimat. Contohnya misalkan lafaz saya. Lafaz saya atau kata saya. Saya. Nah, kata ini terdiri dari 4 huruf. 1 huruf S, 2 huruf A, 3 huruf Y, 4 huruf A. Saya. Ya. Nah, dalam bahasa Arab, kata ini diterjemahkan menjadi kalimah. Bukan kalimat ya, tapi kalimah. Kalimah. Dalam bahasa Arab, kata ini disebut kalimah. Ingat, bukan kalimat, tapi kalimah. Nah, selanjutnya kata-kata ini, misalkan saya, ada kata saya, ada kata makan, ada kata saya, ada kata makan, ada kata roti. Ada kata roti. Ya. Gabungan saya makan roti disebut dalam bahasa Indonesia kalimat. Bahasa Arabnya adalah jumlah. Bahasa Arabnya disebut jumlah. Atau disebut juga kalam. Atau disebut juga qaul. Atau disebut juga kalimat. Artinya apa kalimat? Kalimat itu kata. Kalau satu kata disebut kalimah, kalau kata-kata disebut kalimat.
Kata-kata yang mengandung arti disebut kalam. Ya, atau qaul atau jumlah. Bagaimana kalau misalkan kata-katanya ada, misalnya aku kamu dia. Misalkan aku, kamu, dia. Aku adalah kata atau kalimah. Kamu juga kata atau kalimah. Dia juga kata atau kalimah. Karena kalimahnya ada 3, aku, kamu, dia. Maka ini disebutnya kalimat, kata-kata. Apakah aku, kamu, dia ini menunjukkan kalimat sempurna? Ternyata tidak, karena tidak dipahami. Aku, kamu, dia. Coba kalau ada orang mengatakan, aku, kamu, dia. Kamu ngerti nggak? Nggak ngerti kan? Maka walaupun ini disebutnya kalimat, gabungan kata-kata, kalau tidak memiliki arti yang dapat dipahami, maka belum bisa dikatakan kalam atau jumlah. Maka bahasa sehari-hari disebutnya omong kosong atau bahasa-bahasa yang tidak mengandung arti. Walaupun kalau dilihat satu persatu ada artinya, tapi kalau disatukan menjadi sebuah kumpulan kata ini nggak dipahami. Apa maksudnya aku, kamu, dia? Nah, kalau tidak dipahami tidak jadi kalam, tapi mungkin hanya gabungan kata-kata saja, kalimat gitu ya. Tidak juga jadi jumlah, hanya kalimat saja. Tidak juga jadi kaul, hanya kalimat saja. Nah, ini bedanya ya di antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Arab yang disebut kalimat itu adalah kata-kata yang sempurna. Kalau di bahasa Arab tidak mesti ya. Sebuah kumpulan kata-kata itu menjadi kalimat. Artinya kumpulan kata-kata ini bisa disebut kalam yang sempurna atau jumlah yang sempurna apabila bisa dipahami. Kalau nggak dipahami, ya statusnya hanya kalimat dalam bahasa Arab ini ya, khusus dalam bahasa Arab. Hanya statusnya kalimat ya, sekedar kata-kata saja. Untuk statusnya naik menjadi kalam, itu harus dipahami baik oleh si orang yang mengucapkannya atau orang yang mendengarnya. Ya. Oke, kita ulangi bahwa dalam bahasa Arab juga ada yang disebut huruf, ada yang disebut kata atau kalimah. Ingat ya, bukan mat tapi mah. Kata itu kalimah. Ada yang disebut kalimat. Kalimat ini disebutnya jumlah. Ya, mungkin pengertian ini sedikit jelimet ya. Jelimet. Tidak mengapa, saya ulangi. Di bahasa apapun akan ada huruf, akan ada kata, ada kalimat. Kalau di bahasa Arab huruf ya huruf. Kalau kata disebutnya kalimah, kalau kalimat disebutnya kalam atau jumlah. Pak, apa bedanya kalimat dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab? Ya. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia adalah kalimat, itu adalah kata-kata yang sempurna mengandung arti di akhirnya tanda titik, tanda bacanya titik. Kalau di bahasa Arab, kalimat ini adalah gabungan dari kalimat, dari kata-kata. Untuk menjadi sempurna dia harus mengandung arti. Untuk menjadi jumlah dia harus menjadi punya arti. Untuk menjadi kalam
maka dia harus mengandung arti bermanfaat. Artinya bisa dipahami oleh si pembicara dan si pendengarnya. Iya. Maka kalau ada misalkan ungkapan di bahasa Arab, contoh ya, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim kan huruf, ada tadi kalimah, ada kalimat. Ba, hurufnya ada apa aja? Ada 19, ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Ini semuanya huruf. Huruf kemudian membentuk kata. Yang membentuk kata Bismi adalah huruf ba, sin, mim. Yang membentuk kata Allahu maka alif, lam, ha. Yang membentuk kata Ar-Rahmani alif, lam, ro, ha, mim, nun. Yang membentuk kata Ar-Rahimi alif, lam, ro, ha, ya, mim. Nah, karena di lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini banyak kata-katanya, ada kata Bismi, ada kata Allahi, ada kata Ar-Rahmani, ada kata Ar-Rahimi. Ya. Jadi kalau bahasa Arabnya ada kalimah Bismi, ada kalimah Allahi, ada kalimah Ar-Rahmani, ada kalimah Ar-Rahimi. Maka gabungan semua kata, gabungan semua kalimah ini disebut kalimat. Terus yang dipertanyakan, apakah ini bisa naik menjadi kalam atau bisa naik menjadi jumlah? Maka kita pertanyakan, apakah kamu ngerti enggak? Atau begini, apakah ada pengertiannya Bismillahirrahmanirrahim? Ternyata ada. Bisa dipahami. Oh, kalau bisa dipahami, kalimat ini statusnya menjadi jumlah atau kalamun mufid. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ini sudah kalam mufid, kalam yang memberi faidah, kalam yang memberi arti, kalam yang mempunyai makna. Nah ini ya, ini sekian sekelumit tentang apa tadi, tentang pembagian huruf, kalimah, dan jumlah. Oke, di bagian berikutnya kita akan bahas tentang isim fi'il haraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.